Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan pada video kali ini saya akan kembali lagi membacakan suatu kisah misteri yang kali ini berjudul tentang kisah tumbal beruntun setelah 15 tahun tanpa tumbal. Cerita ini ditulis oleh Manafila yang nantinya kalian juga bisa mengunjungi thread beliau secara langsung ya teman-teman. Nah, untuk cerita kali ini semua nama sudah disamarkan karena itu merupakan privasi, karena untuk keamanan bersama juga. Daripada kita menunggu lama-lama lagi, mari kita langsung saja menuju ke ceritanya. Perhatikan baik-baik karena ceritanya akan segera saya mulai. Tepat di tahun 2000-an, di usia Ningsih 22 tahun, itu awal mula petaka yang harus dialami olehnya. Orang tuanya sebut saja namanya Pak Darji dan Bu Sumi. Keduanya meninggal secara beruntun. Menurut Ningsih, Pak Darji meninggal karena penyakit yang menyerangnya dan faktor usia. Karena sebelumnya Ningsih tidak mengetahui tentang apa yang sebenarnya terjadi. Sebelum Pak Darji meninggal dunia, beliau sudah memberikan warisan untuk anak-anaknya. Anaknya ada 4 termasuk Ningsih. Mereka sudah dibuatkan rumah. Pak Darji saat itu berpesan kepada istrinya, "Bu, titip anak-anak dan tatah anak-anak untuk bisa hidup mandiri ya, dengan apa yang sudah saya dapatkan." Itu wasiat yang disampaikan Pak Darji kepada istrinya. Setelah wasiat itu disampaikan, tidak berselang lama Pak Darji meninggal dunia. Ningsih mengira kalau ayahnya meninggal akibat penyakit yang dideritanya dan juga faktor usia. Selang 1 tahun disusul oleh ibunya. Namun sebelum ibunya Ningsih meninggal dunia, beliau menginginkan Ningsih yang waktu itu masih kuliah. "Kamu nikah ya? Cuma tinggal kamu yang belum menikah. Kakak-kakak kamu sudah menikah dan punya anak semua." Tapi waktu itu Ningsih menolak permintaan ibunya. Dikarenakan dia masih muda, jadi tidak berpikir sedikit pun untuk menikah. Sampai setengah tahun permintaan ibunya itu tidak dipenuhi oleh Ningsih. Dan tepat 1 tahun setelah ayah kandungnya meninggal, disusul oleh ibunya. Kematian ibunya merupakan duka mendalam bagi Ningsih karena ia tidak bisa memenuhi keinginan ibunya untuk yang terakhir kalinya. Setengah tahun berlalu, tepat di tahun 2000-an, Ningsih baru akan menikah dengan salah satu seorang alim ulama, seorang lulusan dari pesantren yang sangat dikenal oleh Ningsih bahwa dia orang yang baik. Namun ia tidak punya pekerjaan. Dia anak dari seorang kiai. Ningsih meminta kakak-kakaknya untuk datang ke rumah calon suaminya, yaitu Mas Hasan. Menurut penuturan Ningsih, dia adalah lelaki yang bisa membimbingnya. Melalui bantuan ketiga kakaknya, salah satunya yang paling tua itu datang ke rumah Pak Kiai, menjelaskan secara langsung keinginannya. "Pak Kiai, bolehkah Hasan menikah dengan adik saya Ningsih?" Akhirnya Ningsih menikah dengan Hasan tepat di tahun 2000. Pernikahan mereka digelar dengan mewah karena Ningsih mendapatkan banyak warisan dari orang tuanya. Ningsih sebagai anak perempuan satu-satunya yang mendapat warisan paling banyak ketimbang ketiga kakaknya. Setelah menikah dengan Hasan, latar belakang Hasan yang seorang alim ulama, Ningsih dibimbing secara pendidikan agama yang selama dia tinggal bersama orang tuanya tidak kenal mengaji, tidak kenal Al-Quran. Ningsih baru mengenal huruf hijaiyah dari Hasan selama 22 tahun untuk melafalkan kalimat-kalimat thayyibah tentang Al-Quran. Ningsih sama sekali tidak bisa. Ningsih mengaku kebodohannya. Dia memang paham tentang ilmu logika karena dia kuliah, tetapi tentang agama dia sama sekali tidak bisa apa-apa atau nol. Ningsih mengakui itu semua tepat 3 bulan setelah dia menikah dengan Hasan. Dan di hari itu juga kakaknya Ningsih yang menjadi wali dari Ningsih mengalami sebuah kecelakaan tragisnya yang membuat kakaknya itu meninggal dunia. Itu menjadi suatu hal yang membuat duka juga bagi Ningsih dan Hasan. Mereka tidak percaya kalau kakaknya yang kemarin menjadi wali nikah meninggal dunia, dan waktu itu Ningsih belum tahu kalau itu adalah rentetan yang akan menyebabkan seluruh keluarganya meninggal dunia.
Di tahun berikutnya, kakak keduanya Ningsih meninggal dunia dalam kecelakaan yang begitu mengenaskan. Mobilnya menabrak pembatas jalan raya sampai mobil itu terguling-guling. Dari kejadian kecelakaan tunggal itu, sempat ada rumor yang didengar secara tidak langsung oleh Ningsih, bahwa apa yang didapatkan oleh anak-anak dari Pak Darji adalah harta warisan pesugihan. Rumor itu mulai didengar oleh Ningsih dan juga Hasan yang baru beberapa bulan menikah. Ningsih selalu menyangkal, berusaha untuk meyakinkan warga. Bapak ibuku tidak mungkin melakukan pesugihan. Orang tuaku sudah kaya dari dulu, jadi nggak mungkin melakukan pesugihan. Entah bagaimana pesugihan itu dan juga apa pesugihan yang dilakukan, Ningsih sama sekali tidak tahu. Namun Hasan secara tidak langsung mengetahui kematian kakakmu yang secara mengenaskan itu tidak wajar, Ningsih. Setelah beberapa hari kakaknya dimakamkan, Hasan yang mendoakan, yang memimpin doa karena memang dia seorang ahli agama. Ia diminta untuk menjadi pemimpin tahlil. Namun saat berlangsungnya tahlil, Hasan melihat seperti ada sesuatu yang tidak wajar tentang kematian bapak, ibu, dan kakak pertamanya Ningsih. Seolah-olah meninggalnya mereka ada keterkaitannya dengan meninggalnya kakak keduanya Ningsih. Aku melihat secara tidak langsung bapak, ibu, serta kakakmu itu, Ningsih. Wallahu alam, benar atau tidaknya kakak keduamu itu meninggal, sepertinya ada yang menginginkan dia meninggal dunia. Saat itu Ningsih yang mendengar cerita dari suaminya marah besar. Kamu nuduh kalau bapak, ibu, juga kakakku meninggal karena dijadikan tumbal? Iya, maksud saya bukan begitu. Saya juga tidak bilang seperti itu, kata Hasan. Tapi Ningsih saat itu sangat merasa dipojokkan oleh suaminya, bahwa kematian kakaknya itu dikarenakan menjadi tumbal. Saking tidak percayanya dengan suami sendiri, tanpa sepengetahuan Hasan, Ningsih pergi ke orang pintar untuk menanyakan perihal rumor yang beredar. Satu persatu orang pintar yang ia tahu dia datangi. Ada satu penjelasan yang mengerikan. Kematian kakakmu itu hanya awal mula. Maksudnya apa, Mbah? Dari beberapa orang pintar yang ia datangi, jawabnya selalu sama. Itu hanya awal mula dan akan diikuti korban-korban selanjutnya. Karena menyerahkan nyawa itu sudah menjadikan kewajiban dari orang ataupun sosok yang pernah melakukan sesembahan yang tidak lain bersekutu dengan setan pesugihan. Saat itu Ningsih yang mendengar perkataan dari beberapa dukun menanyakan, sebenarnya siapa yang melakukan pesugihan? Bapakmu dan ibumu, Ningsih. Saat mendengarkan penjelasan dari beberapa dukun, akhirnya Ningsih percaya bahwa yang dirumorkan para warga itu benar. Ningsih pun menanyakan, pesugihan apa? Dan kenapa dari dulu aku dilahirkan dan dibesarkan kok tidak ada tumbal? Tapi kenapa semua itu terjadi setelah bapak ibu meninggal? Dijelaskan juga bahwa penyebab kematian dari kakaknya Ningsih, pesugihan yang dilakukan oleh bapakmu dan ibumu itu adalah perjanjian pesugihan jual umur. Mungkin 20 tahun atau 15 tahun, saya kurang paham, tapi yang pasti setelah kedua orang tuamu meninggal dan dia tidak mewariskan pesugihannya, maka tumbal-tumbal nyawa itu akan diambil setiap tahunnya, dan ini baru awal mula, yaitu kakak-kakakmu. Mendengar penjelasan itu, rasa was-was benar-benar muncul karena dari beberapa dukun jawabannya sama. Ningsih yang sudah mendapatkan jawaban dari rumor itu, ia pun akhirnya menceritakan ke Hasan bahwa apa yang disangkakan selama ini itu benar. Ternyata benar apa yang kamu katakan, Mas. Dulu kamu bilang kakakku meninggal tidak wajar. Setengah tahun yang lalu aku ingat kakakku meninggal kecelakaan tunggal, dan kamu bilang bapak, ibu, dan juga kakak pertama itu arwahnya tidak tenang, kan? Iya benar. Aku cemas dan khawatir, Mas. Nanti siapa lagi yang akan dijadikan tumbal? Kamu itu gak boleh ngomong kayak gitu. Kamu banyak-banyak berdoa dan meminta perlindungan kepada Allah. Sampai singkat ceritanya, ternyata tumbal itu berlanjut. Istri kakak pertamanya Ningsih meninggal dalam keadaan sakit-sakitan. Yang menurut kabar atau rumor yang beredar dari keluarga besarnya, semenjak suaminya meninggal dia sering termenung, bahkan sering melamun.
Pikirannya kosong seperti orang tidak menerima kematian suaminya yang begitu mendadak. 1 tahun sepeninggalan suaminya diikuti juga dengan istrinya. Kakak ipar dari Ningsih meninggal juga. Ya mungkin warga ataupun keluarga besarnya mengira karena ia sering melamun, banyak pikiran, ya sampai akhirnya jatuh sakit dan berujung meninggal dunia. Tapi Ningsih waktu itu sudah menyadari bahwa tumbal-tumbal atau nyawa-nyawa dari orang terdekatnya akan melayang, terus berlanjut entah sampai kapan. Sudah 3 nyawa meninggal dunia dikarenakan kematian dari bapak ibunya Ningsih. Saat itu Ningsih sempat berpikir, apakah aku yang harus melanjutkan pesugihan bapakku? Pernah terlintas dalam pikirannya Ningsih agar tidak ada tumbal lagi. Dia merasa sangat kehilangan. Akibatnya, anak dari kakak pertamanya harus menjadi yatim piatu. Ningsih pun akhirnya mengasuh anak itu yang masih berusia 5 tahun. Mereka pun sudah 2 tahun menjadi suami istri tapi belum juga mempunyai keturunan. Di tahun 2002, Ningsih sudah mengira pasti akan ada tumbal lagi. Ningsih ingin menceritakan semua apa yang dia ketahui dari beberapa praktisi, dari beberapa dukun yang sudah mengetahui bahwa kematian kakaknya dan juga kakak iparnya dikarenakan warisan pesugihan. Tapi waktu itu kan dia bingung harus bagaimana. Takut mereka tidak percaya, tapi mau tidak mau demi keselamatan keluarganya yang masih hidup dan untuk menghindari korban yang kelima, Ningsih nekat menceritakan ke keluarga besarnya bahwa kematian bapak dan ibu dan kedua kakaknya itu akibat tumbal pesugihan yang dilakukan oleh orang tuanya dulu. Namun mereka semua tidak percaya dengan rumor itu. Aku gak bohong bahwa aku sudah tanya ke beberapa praktisi perihal itu. Mereka meninggal bukan hal yang wajar. Mereka meninggal itu karena olah bapak ibu yang sudah melakukan pesugihan. Gak mungkin lah, jangan percaya omongan warga, Dek, ujar kakak terakhir Ningsih. Dan tepat di tahun 2003, kakaknya yang tidak percaya dengan pesugihan yang dilakukan orang tuanya pun, ia menjadi korban yang kelima. Ia harus mengalami kejadian yang sama, ya, dijadikan tumbal. Di tahun 2004, keluarganya ada yang meninggal lagi. Mereka meninggal akibat dijadikan tumbal dan Ningsih menyaksikan itu semua. Ya tentu saja, mereka semua meninggal secara beruntun setiap tahunnya. Dan di tahun 2005 ada satu pengalaman yang dialami Ningsih setelah 6 nyawa melayang karena warisan pesugihan orang tuanya. Di tahun itu Ningsih mengalami kejadian yang sangat mengerikan. Ningsih juga nyaris saja ditumbalkan di tahun 2005. 7 tahun berlalu semenjak kematian bapaknya, sudah ada 6 nyawa dan saat itu dia yang diincar oleh kesembuhan. Dan saat itu dia yang diincar oleh sesembahan orang tuanya. Ningsih merasakan bahwa apa yang dialami kakak-kakaknya mungkin saja sama persis dengan Ningsih. Dia menyaksikan sendiri setiap malam saat Ningsih tertidur, dia seperti digerayang. Dada serasa sesak seperti ditindih sampai tidak bisa bernapas. Bahkan Ningsih dengan jelas melihat sosok hitam tinggi besar sedang mencekik lehernya. Hampir 5 tahun pernikahan dengan Hasan, Ningsih mengalami kejadian mengerikan itu di setiap malamnya. Hasan sendiri sudah merasa bahwa Ningsih istrinya sendiri akan ditumbalkan. Setiap kejadian yang Ningsih alami diceritakan kepada suaminya, dan Hasan pun setiap malam selalu keluar rumah untuk melingkari rumahnya, dan dapat dipastikan Hasan selalu melihat sosok-sosok yang tidak lain adalah keluarga besarnya Ningsih. Almarhum bapaknya, almarhum ibunya, sampai kakak kandungnya dan juga iparnya. Korban dari tumbal itu semuanya nampak seakan-akan mengajak Ningsih untuk menjadi pengikutnya. Apa yang dilihat oleh Hasan pun diceritakan kepada Ningsih, bahwa mereka itu benar-benar tidak tenang. Mereka itu ingin mengajak kamu harus hati-hati ya. Kamu harus benar-benar bisa menjaga diri kamu. Mendengar cerita dari suaminya yang melihat tentang keluarga besarnya yang sudah meninggal, dan menginginkan Ningsih untuk mengikutinya dan menjadikan dirinya tumbal, Ningsih sungguh sangat cemas. Keadaan yang begitu mencekam teror di tahun 2005, di setiap malam dialami Ningsih. Kakak-kakaknya selalu datang.
Ayo ikut dek, terngiang-ngiang di telinganya Ningsih, sampai Ningsih menangis bingung harus bagaimana. Mas, tolong saya mas, tolong saya. Hasan pun meminta bantuan kepada orang tuanya yang sedang benar-benar bersantai di rumahnya yang merupakan seorang kiai. Beliau datang untuk mendoakan Ningsih agar dia tidak dijadikan korban selanjutnya. Ningsih pun sempat menanyakan perihal kenapa 5 tahun tidak punya keturunan. Ya karena yang dirasakan Ningsih selama 5 tahun menikah dengan Hasan. Setiap kali dia mengandung, tapi kandungannya itu hanya bertahan 4 minggu, Ningsih selalu saja keguguran. Ningsih pun bertanya kepada bapaknya Hasan dan Ningsih mendapatkan penjelasan bahwa di balik kematian janin-janin kamu, di balik kegugurannya kamu mungkin ada kaitannya dengan orang tuamu yang melakukan pesugihan itu. Secara nyata, orang tuanya Hasan menyatakan dan mengungkapkan bahwa orang tuanya Ningsih memang pelaku pesugihan. Jadi mertuanya Ningsih ini memang sudah mengetahui dari lama kalau orang tuanya Ningsih ini bersekutu dengan setan. Kemudian mertuanya Ningsih menceritakan siapa sebenarnya orang tuanya Ningsih itu. Bapak ibu kamu dulu itu orang yang kaya raya. Waktu kamu masih kecil, sangat kecil sekali, orang tuamu itu sangat susah. Mungkin usiamu waktu itu sekitar 6 tahun atau 7 tahun. Orang tuamu itu dalam keadaan yang masih memprihatinkan. Banyak warga di sini yang membantu untuk mencukupi kebutuhan kalian, termasuk kamu yang masih kecil. Tapi entah dari mana bapakmu tiba-tiba bisa beli sawah, dan sampai beberapa bulan kemudian sawahnya itu di mana-mana dan menjadi orang kaya raya di desa. Ningsih pun akhirnya terdiam. Dia kemudian memang ingat. Semasa kecilnya ia pernah hidup susah, tapi setelah beberapa tahun semuanya berubah. Saat tahun 98, saya sudah menduga kalau orang tuamu akan meninggal, dan ternyata dugaan saya benar. Apa yang dilakukan oleh bapak kamu itu adalah pesugihan jual umur. Dari salah satu orang yang paling dekat dengan bapak kamu. Kalau kamu pengen tahu, kesanalah. Dia orang yang sudah membuat bapak kamu itu kaya, dan dia orang yang sudah menjerumuskan bapak kamu. Orang itu masih hidup. Dan saat itu juga Ningsih benar-benar pengen tahu siapa orang yang sudah mengantar bapaknya melakukan pesugihan itu. Beberapa hari setelah dia mendapatkan sebuah berita bahwa ada orang yang menjadi saksi hidup yang tidak lain adalah Pak Tomo. Ningsih dan juga suaminya pun mendatangi Pak Tomo. Saat itu Pak Tomo bingung dan juga kaget. Kalian kesini ada apa? Saya kesini mau menanyakan perihal almarhum bapak saya. Apakah benar bapak ini yang sudah mengantarkan bapak saya untuk melakukan pesugihan? Loh, kamu tahu dari siapa? Saya tahu dari Pak Kiai, bapak suami saya. Pak Tomo pun menghela nafas panjang. Yang kamu mau tanyakan apa, nak? Kata Pak Tomo. Yang saya mau tanyakan, kenapa bapakku sampai detik ini menumbalkan anak-anaknya? Dan Pak Tomo pun menceritakan secara detail. Kalau kamu pengen dengar tentang kenapa kakak dan keluarga besar kamu itu meninggal, saya tahu, sudah tahu semuanya semenjak bapakmu itu datang ke tempat pesugihan. Awalnya saya tidak mau menerima apa yang diminta almarhum Pak Darji untuk datang ke pesugihan, tapi dia merengek bersama istrinya, yaitu almarhum ibu kamu itu, Bu Sumi. Mereka berkali-kali, bahkan sampai 3 bulan mereka datang terus ke rumah saya. Sampai akhirnya saya merasa iba dan mengantarkan mereka. Tapi saya tidak mau bertanggung jawab untuk setelahnya, dan bapakmu itu menyanggupi. Dia melakukan ritual bersama ibu kamu. Di dalam ritualnya itu tidak cuma sehari 2 hari, tapi sampai 21 hari. Keduanya melakukan ritual, dan kalian, anak-anaknya yang masih kecil waktu itu, ikut dan dititipkan kepada saya. Oh iya, saya masih ingat Pak, saya kira bapak ibu kemana. Dan setelah bapak ibumu itu dijemput oleh Kuncen untuk ritual dengan tujuan untuk bisa mendapatkan sebuah kekayaan yang sangat banyak. Jadi caranya pun dijelaskan sama Kuncen. Dulu bapakmu itu kuli sawah, dan keinginan orang tuamu itu kepingin punya banyak sawah.
Dan yang membuat saya benar-benar tidak percaya ternyata pesugihannya itu pesugihan jual umur, dan si kuncen itu sempat menjelaskan ke bapak kamu dan ibu kamu. Kalian akan sukses, tapi setelah 15 tahun, seperti apa yang kamu janjikan dengan sesembahanmu itu? Nyawa keluargamu akan diambil. Itu kalimat yang diucapkan oleh kuncen waktu itu. Ningsi dan juga Hasan mendengarkan apa yang diceritakan Pak Tomo dengan tenang. Pesugihan jual umur 15 tahun, kesuksesan dan kekayaan akan diraih oleh bapak ibu kamu, dan kamu juga menikmatinya. Tapi ada satu penjelasan dari si kuncen. Jika pesugihan jual umur yang dilakukan bapak ibu kamu tidak diwariskan ke anak-anaknya, maka keturunannya lah yang mendapatkan warisan pesugihan itu akan menjadi tumbalnya. Semua harta akan habis satu persatu, dan bukan itu saja. Siapapun dari keturunan almarhum bapak kamu maupun ibu kamu, maka dia akan menjadi tumbal setiap tahunnya. Jadi saya tidak kaget ketika mendengar kabar dari pengarah suara yang menyiarkan tentang anak-anaknya almarhum Pak Darji dan almarhumah ibu kamu meninggal dunia setiap tahunnya. Karena itu sudah menjadi pantangan yang seharusnya itu ada yang melanjutkan pesugihan jual umur itu. Tapi bapakmu tidak menceritakan ke kalian. Sehingga kakak kamu, keluarga besar kamu sudah meninggal, dan sekarang di tahun ini sudah berapa nyawa dari tahun 98 bapakmu meninggal sampai tahun 2005 ini. Sudah 7 tahun, berarti 7 nyawa sudah melayang. Dari mulai ibu kamu, kakak pertama, kakak kedua, disusul kedua iparmu, kakak terakhirmu, dan kemarin baru saja iparmu yang terakhir. Sebelum kamu kesini, saya sudah menduga entah itu menantunya atau anaknya yang berkaitan dengan pesugihan jual umur bapak kamu, maka dia akan meninggal, dan sekarang tinggal berapa yang di rumah? Tinggal saya dan 3 anak dari kakak saya, Pak. Masih ada 4. Kamu atau siapapun, kalau kamu tidak mau ada tumbal, ya lanjutkan. Pesugihan bapak kamu itu, ya lanjutkan saja. Sungguh saran dari Pak Tomo gila sekali. Ningsi disuruh meneruskan pesugihan yang saat itu suaminya Ningsi seorang kiai, yaitu lebih tepatnya anak kiai. Dan saat itu Hasan bilang, tidak mungkin Pak Tomo, saya melarang, dan itu sudah musyrik menyekutukan Allah. Saat itu Hasan langsung mengatakan tidak mungkin, apalagi itu istri saya. Apapun yang terjadi, kalaupun dia harus meninggal karena warisan pesugihan bapaknya, saya siap menjadi tameng. Semoga Allah melindungi saya dan juga istri saya. Dan saat itu Pak Tomo bingung. Dia menundukkan kepala, iya sudah terserah kalian, tapi ya itu yang menjadi pantangan yang harus kalian hadapi. Ningsi di antara kalian nanti mungkin ya 2006 atau 2007 ataupun mungkin 2008 pasti akan ada nyawa lagi yang akan melayang. Setelah mendengar penjelasan dari Pak Tomo, Ningsi sempat kepikiran lagi. Mas, aku harus melanjutkan, tapi aku tidak mau keluargaku itu ya intinya meninggal semua, Mas. Aku tidak mau. Tapi Hasan melarangnya. Sudah Ningsi, semua itu pasti ada sebab musababnya. Kamu mau melakukan apa yang dikatakan Pak Tomo, kamu berarti sudah tidak menghargai suami kamu. Kamu ikut aku atau kamu pilih ikut pesugihan seperti bapak kamu. Tapi saat ini juga, kalau kamu ambil keputusan itu, jangan lagi panggil aku suami kamu, ujar Hasan dengan tegas. Dia akan menceraikan Ningsi kalau dia benar-benar ikut ke pesugihan. Beberapa hari merenung, bingung harus bagaimana, sampai akhirnya Ningsi memilih untuk dekat dengan suaminya. Tapi di tahun 2006, semenjak lolosnya Ningsi, apa yang dikatakan Pak Tomo benar-benar terjadi. Tahun 2006-2007 rentetan tumbal-tumbal yang beruntun itu terjadi, sampai tinggal satu, yaitu anak yang diasuh oleh Ningsi. Tepat di tahun 2008, pertengahan menjelang 2009. Ada satu kejadian yang membuat Ningsi benar-benar terpukul. Karena anak yang diasuh oleh Mbak Ningsi, yang saat itu sudah duduk di bangku SMP kelas 1, harus meninggal dunia ketika dia berangkat sekolah.
Ningsih mendapat kabar kalau anak yang dirawatnya itu mengalami kecelakaan tragis yang membuat anak itu meninggal di lokasi. Ningsih yang mendengar kabar itu pun sampai jatuh pingsan. Ningsih teringat lagi apa kata dari Pak Tomo. Nah, ternyata 4 tahun yang lalu di tahun 2005 bahwa semuanya akan habis, semuanya akan meninggal dunia, dan saat itu Ningsih benar-benar tidak percaya. Ternyata apa yang dikatakan oleh Pak Tomo itu benar-benar terjadi. Semua keluarga besarnya habis, tidak tersisa kecuali Ningsih. Hasan pun sudah mengetahui bahwa petaka itu akan berlanjut. Ia pun benar-benar khawatir akan Ningsih yang akan ditumbalkan. Kamu sebaiknya ikut sama saya. Kebetulan Bapak punya tanah kosong yang kemarin dibangun rumah yang katanya untuk kita. Kita sebaiknya pindah dari rumah warisan orang tuamu. Terus rumah ini mau diapakan, Mas? Sudah tinggalkan saja. Saya tidak mau ada apa-apa dengan kamu. Lagian kita sudah beberapa kali berusaha untuk mendapatkan keturunan. 9 tahun aku menikah dengan kamu, Ningsih. Kamu selalu keguguran, dan apa kamu tidak melihat semua harta warisan dari bapak kamu yang ditinggalkan kakak-kakak kamu, semuanya itu sudah habis. Dengan berbagai macam jalan, ada yang sakit sampai 1 tahun harta itu harus dijual, rumah sawah semua dijual, dan ini tinggal rumah ini. Kita sebaiknya meninggalkan rumah ini. Beberapa bulan sepeninggalan anak yang diasuh oleh Ningsih, mereka akhirnya ambil keputusan untuk meninggalkan rumah warisan orang tuanya. Ningsih pun ikut dengan Hasan. Singkat ceritanya, baru beberapa bulan dia tinggal di rumah Hasan. Ningsih kembali hamil, tepat 4 bulan mereka pindah di rumah baru. Namun saat itu Ningsih teringat kalau anak-anaknya yang dilahirkan juga akan menjadi tumbal. Ningsih sangat hati-hati menjaga kandungannya pada kala itu, dan di tahun 2009 ketika janin yang baru berusia beberapa minggu, Ningsih sangat hati-hati. Ningsih selalu berzikir dan terus berdoa di setiap harinya untuk calon bayi yang dikandungnya. Ningsih berdoa dibimbing Hasan dan juga dibantu mertuanya yang seorang kiai. Saat itu mereka semua benar-benar berusaha menjaga kandungannya Ningsih. Tapi saat usia kandungannya hampir 4 bulan, Ningsih merasakan perutnya seperti dikoyak-koyak sesuatu. Mas, perutku seperti dikoyak-koyak, Mas. Sakit sekali. Dan pada saat itu Hasan yang mendapatkan pengaduan dari istrinya. Hasan melihat secara langsung ada sosok iblis yang ingin merenggut kandungan istrinya. Hasan dengan segenap kemampuannya berusaha bermunajat. Ya Allah, lindungilah istriku dan calon anakku. 9 tahun aku tidak diberikan keturunan. Selamatkanlah anakku itu, ya Allah. Hasan terus berdoa dan dibantu oleh bapaknya. Mereka berdoa bersama-sama, namun saat itu perutnya Ningsih semakin terkoyak-koyak, sampai wajahnya Ningsih merah dengan keringat yang bercucuran. Hasan terus berdoa lantunan ayat kursi yang seakan-akan dikhususkan untuk kandungan istrinya, sampai Hasan melihat ada sinar masuk ke dalam perut istrinya dan sosok yang ingin mengambil anak itu tiba-tiba kabur. Saat itu Ningsih sudah lemas, tidak berdaya. Tenaganya terkuras habis. Ia pun melihat kalau ada sinar putih masuk ke perutnya dan melihat ada sosok yang kabur entah kemana. Alhamdulillah, ya Allah, selamatkanlah dan juga lindungilah dia sampai dia ini menjadi seorang anak yang soleh ataupun solehah, ujar Hasan sembari mengelus perut istrinya. Tapi di balik selamatnya kandungannya ini, rumah warisan dari orang tuanya Ningsih yang sudah ditinggal lama menjadi terbengkalai. Dari penjelasan beberapa warga, mereka mengadu kalau rumah itu seperti rumah teror pesugihan. Banyaknya orang-orang yang sudah meninggal, terutama keluarga besarnya Ningsih, dari bapak ibu sampai semuanya itu ada di rumah yang sering menakut-nakuti warga. Ningsih yang mendengar penjelasan dari beberapa warga itu, ia penasaran dan ada rasa ingin tahu apakah benar yang dikatakan para warga itu. Mereka datang di sore harinya ketika pintu itu dibuka. Hasan melihat bayangan seluruh keluarga istrinya dengan wajah yang keadaan yang benar-benar sangat memprihatinkan dan mengerikan.
Di belakang tubuh almarhum bapak ibunya Ningsi ada sosok yang menjaga mereka. Ningsi yang baru beberapa langkah masuk ke dalam langsung menjerit ketakutan. "Mas, tolong mas, itu apa mas?" Hasan yang mengetahui itu adalah arwah atau jin yang memanfaatkan keluarga besarnya Ningsi, yang memang semuanya itu meninggal karena ditumbalkan. Hasan langsung memanjatkan doa sembari duduk bersila di depan pintu masuk. Ningsi mundur ke belakang menunggu suaminya selesai. Setelah semua selesai, sang suami mengajak Ningsi untuk melihat ke dalam. Suasana rumah itu memang mengerikan. Banyak suara benturan, tangisan, dan jeritan yang tidak lain itu suara dari keluarga besarnya. Ningsih sampai menitikkan air mata karena mendengar suara jeritan mereka. "Mas, tolong mas, bantu keluarga saya mas. Jangan jadikan mereka budak pesugihan mas. Selamatkanlah mereka mas. Berdoa saja agar bisa mereka itu bisa tenanglah ditempatkan di sisi Allah yang terbaik juga. Doakan saja, karena hanya kita yang bisa mendoakan, dan hanya kamu satu-satunya keluarga yang masih hidup." Namun Ningsi meminta bantuan kepada suaminya untuk mendoakan. "Ikuti aku." Ningsi pun membacakan ayat kursi Al-Quran bersama suami. Sekitar jam 4 suara tangisan itu nyaring didengar oleh Ningsi. Dengan badan yang gemetar, Ningsi membacakan doa sembari menangis. "Sudah, kamu fokus saja berdoa. Doakan mereka agar mereka itu tenang. Ikuti saja apa yang aku baca." Hasan berdoa di ruangan tengah. Dia duduk bersila dengan beralasan lantai yang berdebu. Setelah doa yang dipanjatkan oleh keduanya selesai, suara benturan, suara tangisan, dan suara jeritan itu hilang secara tiba-tiba. "Mas, keluar mas, aku tidak kuat." Ningsi sudah benar-benar tidak kuat melihat mereka yang sedang kesakitan. Mereka berdua pun mengunci kembali pintu rumah itu. Sesamanya di rumah, mertuanya Ningsi pun menyarankan sebaiknya rumah itu dihancurkan saja agar tidak mengganggu warga sekitar. Dan kalau bisa, setelah rumah itu dihancurkan, wakafkan saja untuk masjid ataupun musola atau hal-hal yang bermanfaat untuk warga. Yang intinya untuk almarhum keluarga kamu yang sudah meninggal. Semoga dengan tanah itu yang dijadikan hal-hal yang baik bisa menjadikan doa yang terus mengalir untuk orang-orang yang sudah meninggal. Tidak berselang lama, Hasan meminta beberapa orang menghancurkan rumah itu. Tapi saat kejadian menghancurkan rumah itu, ada beberapa pekerja yang mengalami kesurupan, dan itu benar-benar sangat mengerikan. Sampai para pekerja ada yang mundur, mereka tidak ada yang berani merobohkan rumah itu. Belum setengah perjalanan, sudah ada 3 orang yang kerasukan. Sebelum rumah itu selesai dirobohkan, ada sesuatu yang dilakukan oleh Hasan bersama warga sekitar. Mereka kemudian mendoakan keluarga Ningsi terlebih dahulu. Berdoa secara bersamaan, dan semenjak saat itu tidak ada kejadian kerasukan lagi. Rumah itu pun rata dengan tanah dan diwakafkan untuk dibangun sebuah masjid. Masjid itu sengaja dibangun oleh Ningsih yang dibantu para warga, para donatur yang membuat tempat rumah bekas pesugihan yang diantarkan dengan tanah untuk digunakan beribadah oleh banyak orang. Semoga almarhum keluarga besarnya Ningsih bisa tenang di alam sana. Amin amin ya rabbal alamin. Dan cerita pun akhirnya berakhir sampai di sini ya teman-teman. Terima kasih untuk kalian semua yang sudah menyimak video kali ini dan cerita kali ini. Semoga kalian terhibur dan semoga kalian mendapatkan manfaat dan juga nilai-nilai positif yang terkandung di dalam cerita ini. Jadikan itu semua sebagai pembelajaran agar kita menjadi manusia yang jauh lebih baik. Terima kasih untuk kalian yang sudah like, comment, dan share. Tetap pertahankan dan terus lakukan ya teman-teman. Dan jangan lupa untuk kalian klik tombol subscribe untuk kalian yang baru mampir. Nyalakan tombol lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video terbaru selanjutnya dari channel ini. Sekian, terima kasih. Sampai berjumpa di video terbaru selanjutnya. Kurang lebihnya mohon maaf apabila banyak salah kata ataupun artikulasi saya mungkin kurang jelas, pembawaan saya terlalu cepat atau mungkin terlalu lambat. Saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Sekian video ini saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.